Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Nafijal. Tribuners, kali ini kita akan berbincang tentang olahraga ya, olahraga yang agak berat, yaitu olahraga kickboxing. Nah, bagaimana olahraga kickboxing, terutama yang ada di Kota Palembang, bagaimana perkembangan atletnya, bagaimana prestasinya, bagaimana persiapan dari pengurus kickboxing Palembang. Kita sudah menghadirkan seorang tamu nih, sudah hadir di studio kita, Bang Irwanto. Bang Irwanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Bang Irwanto ini sebagai ketua cabang olahraga kickboxing Kota Palembang ya. Betul. Iya. Gimana nih ceritanya sampai menekuni olahraga kickboxing? Bisa cerita dulu, Bang? Ya, terima kasih, Bang. Kita kan praktisi bela diri lah ya. Kita senang belajar bela diri, terhitung dari SMP. Saya juga dulu sempat prestasi nasional di cabang olahraga wusu Santa. Oh dulu wusu ya? Prestasinya sampai... Saya PON 2008 dapat medali emas. Emas? Itu kontingen Sumsel? Sumatera Selatan. Wah, luar biasa. Wusu? Di wusu Santa. Lalu ya kebetulan juga guru kami, almarhum Ahmad Yani ya. Yang membawa wusu dan ada beberapa cabang olahraga bela diri yang memang beliau kompeten, dipercayakan oleh pengurus pusat, termasuknya salah satu kickboxing. Dan 2003 kami diberikan mandat sebagai ketua kickboxing Kota Palembang. 2003. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan insya Allah kan sampai 2007 untuk periodenya. Iya. Gitu. Jadi perkembangan kickboxing di Kota Palembang ini kita sudah 3 kali ikut pekan olahraga provinsi, Pak. Ini mau ketiga nih yang di ini persiapan untuk pekan olahraga provinsi Porprov di yang Mubah yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Ya. Jadi sangat luar biasa sih sebenarnya itu. Kalau perkembangan kickboxing di Kota Palembang ini cukup pesat, Pak. Cukup pesat. Namun kita sekarang baru ada 2 klub atau 2 dojo yang resmi di Kota Palembang. Oh, jadi adanya itu klubnya itu namanya dojo ya? Dojo atau klub atau camp gitu kan. Camp ya, ada 2 camp. Ya, gitu, Pak. Satu dojo itu berapa banyak membina atlet? Kalau rata-rata sekarang di Jakabaring itu 30 lebih. 30-an. Ada lagi dojo sekarang yang baru kita bangun, kita rintis di Tanjung Barangan. 30 orang juga. 30 orang juga. 30 praktisi yang kita bina. Gitu. Jadi dojo ini langsung di bawah pengurus kota ya? Pengurus kota kickboxing. Kota Palembang, betul. Ya, Kota Palembang ya? Jadi dalam pembinaan pengurus kickboxing Palembang. Betul, ya. Karena ada regulasi juga untuk mendirikan dojo itu kan kita ngikuti syarat dari PPKBI, pengurus pusat, minimal ada 1 orang sabuk hitam. Jadi itu memang tidak mudah kita memberikan izin mendirikan dojo atau camp kalau syarat itu belum terpenuhi, Pak. Minimal 1 orang pemegang dan 1 sabuk hitam. Itu ya. Alhamdulillah 2 dojo ini sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat ya. Oke, kalau kita melihat prestasi sudah sejak tahun 2007 ya, ada 2007 ya kickboxing di Palembang. Di Palembang hadir. Kalau secara resmi kita ini berarti dari 2000, Pak. 2000. Iya. 2000 sudah ada di Palembang. Karena di Indonesia baru 2018 PPKBI. Oh, PPKBI. Ya, walaupun kalau sejarahnya dari tahun 80-an sudah ada. Sudah ada ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atlet kickboxing Palembang atau Sumsel itu. Ya kalau kickboxing Kota Palembang kita baru merintis, Pak. Terakhir kita baru ikut Prapon di Bogor sebelum PON dan kita hanya dapat medali perunggu. Untuk Prapon. Otomatis tidak bisa mengikuti PON karena yang diambil kita pakai zona, Pak. Pakai zona yang diambil hanya peraih medali perak gitu. Tapi bagi kami itu sudah sangat luar biasa karena atlet kita tersebut kita zonanya ketemu DKI, Pak. Satu zona dengan DKI yang memang secara
kualitas, memang bagus dan atletnya juga kumpul di sana. Ya. dan juara SEA Games. Juara SEA Jadi Games, kita suatu kebanggaan bagi kami waktu itu. Iya. Kami mendampingi langsung atlet kita bisa berhadapan langsung dari juara SEA Games gitu, Pak. Iya. Dan dapat perunggu gitu kan. Harusnya juara SEA Games nggak boleh lagi ikut untuk itu ya. Iya, tapi regulasinya kan boleh karena ini boleh, prapon gitu kan. Oh, kepentingan provinsi masing-masing gitu, Pak. Oh, Gitu. Sebenarnya kan harusnya otomatis bisa direspon. Ya. Namun dari kabupaten lain kemarin secara garis besar Sumatera Selatan sudah menyumbangkan medali perunggu di PON, Pak. Di PON. Dari Creative POM namanya. Creative POM itu penampilan. Dari jurus. penampilan untuk penampilan. Lalu terakhir kita atlet Kota Palembang baru sudah ikut event di Lampung, namanya kejuaraan Gubernur Cup Lampung, PPKBI Lampung. Kita mengirimkan 3 atlet, Pak. Ya. 3 atlet, alhamdulillah dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Wah, lumayan ya. Junior semua. Prestasi junior ya. Iya. Inilah calon-calon Ya, atlet. insya Allah kita bina ini senior, memang untuk talenta ke depannya. Gitu. Iya. Kita punya berapa atlet andalan untuk tampil di berbagai event-event nasional? Kalau yang pasti yang event terdekat di Porprov ini, Pak. Kita siapkan tuh ada 16 atlet. Jadi Porprov itu pekan olahraga antar provinsi yang diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Sumsel ya. Sekarang baru 11 kabupaten kota yang punya ikut kickboxing. Ya, ada 11 ya. Iya. Jadi bersaing nanti 11 untuk memperebutkan berapa medali itu? 30 nomor, Pak. 30 nomor ya. Putra putri dan kita ikut dari 30 itu kita 16 nomor ikut. 16 nomor dari 30. Iya. Kenapa hanya 16 nomor yang kita ikut? Karena kita pertama sebenarnya kita melakukan seleksi, Pak. Seleksi dan tadi kita ada standar dan harus mengikuti aturan yang ada. Pertama, atlet yang ikut Porprov itu harus mempunyai NIK KBI, Pak. Udah tergrading namanya. Jadi tidak bisa asal comot, Pak. Memang terdaftar betul terdaftar. Ya? Jadi NIK KBI ini secara nasional sudah bisa diakses, Pak. Jadi tidak bisa, gitu ya? Iya betul. Online. Artinya dia kalau dia terdaftar di Palembang, dia tidak bisa lagi ikut ke kabupaten kota yang lain. Dia seperti itu. Ada aturan untuk mutasi, Pak. Oh gitu. Dan ada. Tapi maksudnya untuk mengikuti event kickboxing itu dia sudah harus punya NIK, nomor induk kickboxing gitu. Jadi bukan bisa asal comot gitu, Pak, gitu. Walaupun dia punya kemampuan yang bagus, tapi dia belum punya NIK KBI atau belum tergrading, belum bisa ikut gitu, Pak. Iya. Nah, jadi salah satu bukan kendala sih, memang itu suatu kewajiban gitu kan. Iya. Gitu, Pak. Jadi ini ada 11 kontingen ya di kabupaten kota yang akan bersaing memperebutkan 30 medali. 30 medali. Palembang mengirimkan 16 atlet, 8 putra, 8 putri. 8 putra, 8 putri. Targetnya berapa ini? Kalau bicara target, tentunya kita pengen medali sebanyak-banyaknya, Pak. Iya. Tapi waktu kita di Lahat, kita berhasil dengan 11 atlet, kita berhasil dapat 3 medali emas, 6 perak, 4 perunggu. Nah, harapan ke depan naik dari target dari perolehan medali di Lahat kemarin, Pak. Iya. Kalau di sisi persaingan ya di Porprov ini, itu dari kabupaten kota mana yang kuat? Kalau secara persaingan, kami memetakan 11 kabupaten kota ini kemampuan merata, Pak. Iya, merata karena bukan orang-orang baru. Ini praktisinya sudah bagus-bagus, baik itu atlet maupun pelatih sudah bagus-bagus. Jadi kalau secara merata tidak bisa dibilang lebih bagus atau lebih bagus, tapi kami bisa melihat ya tentunya kalau secara kekuatan tuan rumah tentu dia full kelas kan. Iya. Tapi kita melihat dari perolehan medali Porprov yang lalu kita bisa bersaing. Iya. Ya, bersaing. Nah itu melihat kekuatan lain itu sebenarnya dari mana sih? Karena tentu kan kita bisa mengukur kekuatan lawan gitu kan. Apakah memang ada event khusus sehingga kita bisa memprediksi kekuatan kita dan kekuatan lawan. Gitu. Betul. Kalau dari Pemprov ataupun pengurus kabupaten kota sebelum Porprov ini belum ada event, Pak. Belum ada event ya. Tapi kami kan punya database.
Kami punya database, nama-nama sebagian kami sudah tahu, pernah main, dan kita sudah bisa melihat kekuatan lawan gitu kan. Oh gitu ya. Namun ya tentunya kita tidak berleha-leha Pak. Kita aktif latihan dan memang secara kualitas memang kita belum ada try out ataupun try in gitu kan. Jadi kita masih di sekitar kita sama-sama atlet. Paling kita mengundang kawan-kawan di cabur lain untuk sparring partner gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau belum ada event atau turnamen itu agak sulit ya mengukur kekuatan dan kualitas dari atlet-atlet itu ya. Nah, tentunya apa itu memang jadi kendala ya di tempat kita ini? Iya, karena selayaknya sih memang sebelum Porprov ada event Pak, minimal 1 kali lah ya. Jadi kita bisa anggaplah itu sebagai evaluasi kan, evaluasi kita selaku pengurus kota, pelatih dan atlet, evaluasi juga untuk pengurus provinsi untuk menghadapi event di MOBA nanti kan. Namun hal ini kan kembali kebijakan ke pengurus provinsi juga gitu Pak. Atau jadi memang belum pernah ada kejurda misalnya kejuaraan daerah belum pernah ya untuk kickboxing belum pernah ya. Sepanjang sudah lahirnya kickboxing di Sumsel di Palembang. Kalau sebelumnya pernah Pak. Pernah. Yang kita sampaikan nih persiapan kita ke Porprov ini belum ada. Itu kendala yang lain-lainnya dan kita baru memperlakukan peraturan PPKB itu harus yang sudah tergrading gitu Pak. Jadi tidak bisa orang sembarangan masuk yang belum grading, ujuk-ujuk main itu nggak bisa Pak. Itu salah satu aturan yang ketat. Nah untuk mengadakan event itu wacana sih sudah ada kemarin, tapi kita nggak tahu kendalanya, akhirnya sampai sekarang belum terlaksana gitu. Kalau di kota Palembang sendiri gimana untuk menggelar biasanya kejuaraan kota ya? Keinginan kami itu besar Pak di situ. Pak. Keinginan besar. Karena ada 2 dojo ini. Ada 2 dojo. Namun tadi kembali lagi ke kami ini masih kesulitan SDM Pak. Perangkat pertandingan Pak. Perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan wasit juri gitu kan. Kita belum punya juri. Sudah, alhamdulillah sudah, kita baru selesai mengadakan penataan pelatih wasit juri pada bulan Mei lalu. Namun dari penataan itu baru 12 wasit juri. Dan tersebar ke kabupaten kota, Pak. Bukan tersentral di kota Palembang berapa orang gitu kan. Nah, itu ya jadi kendala juga, kalaupun kita paksain jadi kosnya besar juga gitu kan. Itu jadi kendala ya. Akomodasi, konsumsi. Tapi memang sebenarnya dampak dari minimnya event itu ke prestasi atlet ya. Betul Pak, ya. Sebenarnya apa sih yang selain event yang jarang yang dihadapi oleh atlet-atlet kita di kickboxing ini? Kendala-kendala apa sih? Kalau bicara event, memang kalau di Pemprov jarang Pak ya. Tapi event di nasional malah banyak Pak. Malah banyak. Nah kendala kita ya kembali lagi kendala klasik Pak, pendanaan. Transport untuk mengikuti pendaftaran event itu ya. Gitu kan. Biaya pendaftaran. Betul. Transport, akomodasi, pendaftaran kan sudah ini. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita ikut event di Lampung yang terdekat itu pun kita ya harus keluar budget gitu kan. Budget pribadi. Swadaya atlet, orang tua gitu kan. Gitu ya, sakingnya orang tua biar anaknya berprestasi gitu ya. Betul. Support. Iya. Kalau bicara event kickboxing ini banyak Pak, tapi di luar gitu kan. Nanti juga setelah Porprov ada event juga di Bekasi itu secara nasional juga gitu kan. Kita sudah sampaikan ke atlet bahwa kita setelah Porprov kita siap ini kan. Karena di November. Kalau bicara event secara nasional tidak kurang Pak. Tidak kurang gitu. Artinya kita yang ketinggalan ya karena terkendala dari dana. Apakah pernah mencoba misalnya dari pengurus cabur Kota Palembang ini untuk mencari bapak angkat misalnya sehingga bisa menjadi sponsor, mendanai atlet-atlet kita untuk ikut event di luar? Besar harapan kami seperti itu Pak. Besar harapan kami seperti itu. Mungkin Pak ya. Kami belum ketemu orang-orangnya aja Pak. Belum ketemu ya. Karena kami sangat yakin kalau memang bisa terfasilitasi seperti itu dan bantuan itu bisa kami pertanggungjawabkan secara transparan,
insya Allah ini akan menjadi hal yang baik untuk Iya. prestasi kickboxing Kota Palembang itu, Pak. Iya. Ini Mungkin melalui kesempatan ini kami juga mengundang lah bapak-bapak atau ibu-ibu saudara-saudara di sana yang peduli ke kickboxing di Kota Palembang khususnya demi prestasi kickboxing Sumatera Selatan. ya. Kalau kami itu dari Kota Palembang untuk Sumatera Selatan untuk Indonesia, gitu, Pak. Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini memang jadi kendala klasik ya. Jadi artinya pengurus kota maupun pengurus provinsi, cabur ini kan belum mampu istilahnya memaksimalkan potensi atlet kita dengan melibatkan mereka dalam event-event atau kejuaraan-kejuaraan di luar ya. Betul. Karena masalah dana ya, masalah klasik ya. Iya. Selalu saja ya masalah ini yang tidak terselesaikan. Ya, itu tadi, Pak. Kalau kita selalu mengharapkan, misalkan dari pengurus, mungkin tidak tercover, Pak. Atau kembali ke atlet, orang tua juga nggak tercover. Jadi memang yang disampaikan tadi perlunya pihak ketiga, Pak. Iya. Ya. Dalam hal ini kami tidak juga bisa memaksakan, misalkan ke pemerintah Kota Palembang atau melalui KONI atau Dispora, tentunya kan punya prioritas yang berbeda-beda gitu, Pak. Jadi kami sadar diri juga, Pak. Tapi ya mungkin dalam kesempatan ini juga kami selaku praktisi dengan kecintaan kepada cabang olahraga ini, kami pun membangun tempat latihan dengan biaya mandiri, Pak. Biaya mandiri. Karena harapannya dengan ada wadah kita bisa rekrutmen atlet sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Harusnya ini jadi perhatian ya dari pengurus seharusnya kota maupun Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga yang punya dana untuk membiayai ini ya. Termasuk ini ya, kalau kan latihan itu perlu fasilitas. Betul. Ya, kayak kickboxing ini mungkin sarungnya, sang tinju, apa namanya, bodinya ya, head guard, hand glove, foot set, ya kan. Ya. Nah itu gimana fasilitas itu? Apakah terpenuhi atau tidak, mereka latihan pas-pasan ini? Kalau sekarang itu kita masih punya kita mandiri, Pak. Dalam artian masih kami selaku pengurus kota, selaku founder camp yang memfasilitasi itu, Pak. Ya insya Allah lah ke depan diperhatikan oleh pemerintah Kota Palembang, KONI Kota Palembang gitu. Jadi belum ada dari pihak-pihak terkait dari Dispora misalnya membeli kebutuhan atlet ya untuk latihan, belum ada ya. Sampai sekarang untuk kickboxing belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Dan kemarin kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan nih untuk cabur yang akan menghadapi Porprov nanti kan. Tapi kita belum tahu nih besarannya berapa dan kami belum ke sana kan. Jadi sampai sekarang belum ada kabar ya. Padahal tinggal seminggu lagi nih eventnya. Kalau ini sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Ada beberapa cabur sudah ke KONI Kota Palembang. Nah kebetulan kami belum ke sana kan. Gitu ya. Jadi kalau besarannya kami belum tahu. Beda-beda. Mungkin beda-beda, Pak. Mungkin Pak ya. Karena saya belum tahu nominalnya berapa. Karena itu peruntukannya untuk Porprov gitu, Pak. Iya. Itu digunakan untuk apa tuh dananya? Kalau informasinya untuk uang TC dan penginapan. Nah, itu yang ingin kami tanyakan nanti. Penginapan itu berupa bagaimana gitu kan. Iya. Karena kan sudah tinggal seminggu lagi. Bentar lagi berangkat ini mau berangkat. Kami kickboxing mungkin ada yang lebih tanggal cepat. 17 berangkat, Pak. Nah, iya kan? Tanggal 17 berangkat, 18 penimbangan, 19 sampai 22 sudah pertandingan. Sudah tanding, iya kan. Nah, itu kan perlu persiapan gitu ya. Di sini juga. Jadi kan kalau Kang Irwanto kan juga sebagai seorang atlet ya, mantan atlet gitu ya. Tentu kelengkapan atlet itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita dan hasil pertandingan. Itu gimana nih? Makanya karena menyadari hal tersebut, Pak, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu pada atlet karena selama pelaksanaan latihan mereka sudah harus terbiasa pakai alat lengkap. Karena kalau tidak terbiasa tentunya akan mengganggu, Pak. Ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan. Adaptasi dengan alat. Karena kita bergerak sendiri polos tanpa alat pelindung dengan pakai alat pelindung itu akan tambah apa ya? Maksudnya ada hal-hal yang tidak nyaman. Itu harus disesuaikan. Nah, berdasarkan hal tersebut walaupun
kita alat kita sudah tidak layak, mau tidak mau kita pakai gitu Kita kan. pakai, Gitu ya. kan karena Karena udah emang berapa tahun gitu kan. Iya, iya. Tapi dalam hal ini kami tidak ingin hal itu menjadi kendala, Pak. Tetap pakai apa yang ada. Iya. Karena latihan tetap harus berjalan, Iya. persiapan harus tetap berjalan, pertandingan sudah di depan mata. Kalau Iya. kami menunggu, kami Jadi, tentunya tidak akan. Terus ketika bertanding nanti menggunakan alat dari mana ketika saat bertanding? Nah, alhamdulillah ini Pemprov sudah sangat luar biasa untuk alat pertandingan disiapkan. Disiapkan. Jadi Kecuali alat pribadi, Pak ya. Alat pribadi itu pelindung gigi, pelindung kemaluan, pelindung chest untuk wanita. Kalau head guard, foot set itu disiapkan sudah sama disiapkan oleh Pemprov. di area pertandingan ya. Oh jadi. iya, berarti agak aman. Tapi itu pun sebenarnya kan kadang-kadang tidak Betul. sama ya, Betul. harus beradaptasi dengan itu kan. Betul. Alat itu kan beda-beda ya. Beda. Mungkin ada yang lebih berat atau lebih itu gitu ya. Itu tuh cukup berpengaruh. Gitu. Berpengaruh, Pak. Makanya kalau atlet tidak biasa pakai alat lengkap, dia turun ke lapangan tuh beda. Iya. Pasti dia ringkuh ya. Nah, itu betul. buat gerakan-gerakan pasti terganggu. Betul. Apalagi pakai gamsil. Gamsil itu kan Iya. tentunya itu memang pelindung gigi, tapi akan menghambat pernapasan segala macam. Iya. Kalau nggak terbiasa, Iya, ya tentunya mual segala macam. Makanya kita dalam persiapan berapa bulan ini udah biasakan itu. Betul. Harus adaptasi dengan perlengkapan peralatan itu ya. Iya. Karena itu cukup menentukan. Menentukan, Pak. Iya. Menentukan ya. Menentukan dalam artian memang itu untuk keamanan atlet itu sendiri. Kalau dia tidak terbiasa, dia akan susah bergerak. Susah bergerak ya. Karena kan harus Dan kalau lihat kayak robot kickboxing ya kan? Kickboxing harus kencang. Iya, karena kaki tangannya. Speed powernya harus tinggi. Speednya, power ya itu kan sangat pengaruh. Betul ya kan. Selain itu kendala peralatan, apalagi ada yang sering menjadi penghambat kemajuan kita mengembangkan atlet di Palembang ini. Kalau sampai saat ini, Pak, ya untuk bicara atlet ini kan berbeda dengan hanya mereka mengenal bela diri, Pak. Iya. Ya, kalau mereka hanya belajar bela diri, tentu tuntutannya tidak sampai latihan rutin seminggu minimal berapa kali. Iya. Terkendala kita sekarang ini, kalau sudah bicara atlet, apalagi sudah training center, tentu kan kita sudah ada jadwal latihan harus terpenuhi, Pak. Iya. Terkendala kami sekarang ini, ya memang ini tahun ajaran baru, Pak. Tahun ajaran baru. Iya. Jadi terkendala atlet-atlet kami itu, pergi sekarang sekolah kan sudah pulang jam 3, jam 4 gitu kan. Dan kita jadwal kita latihan tuh jam 4, Pak. Jadi mereka tuh datang paling cepat, kena kendala dari sekolah ke tempat latihan tuh, paling cepat jam 4:30 atau jam 5. Iya. Ada lagi yang mahasiswa baru, dia dapat kuliah jadwal sore, nggak bisa latihan. Itu kendala kita, Pak. Jadi kami menyikapi hal itu, tadi kita sudah jadwalkan training camp itu sore semua. Iya. Jadi Senin sampai Sabtu sore kita. Mau tidak mau kita bikin kelas malam. Kelas malam. Iya, karena mensiasati yang kuliahnya sampai sore, Pak. Iya. Ada juga yang kuliahnya dapat kuliah malam, yang jadwal kuliah malam. Itu kendala bagi kami, Pak. Tapi itu pengaruh nggak latihan pada siang atau pagi dengan latihan pada malam hari? Berpengaruh sebenarnya, Pak. Karena kita kan sampai saat ini pertandingan itu kan dari pagi sampai sore. Sampai sore, tidak ada pertandingan malam. Nah, itu. Ya. Jadi kan selayaknya sebenarnya, Pak ya. Kalau saat ini sudah pertandingan, kami sudah harus menstimulasikan di jadwal pertandingan. Jam pagi, jam 9, jam 11. Ya. Tapi karena kendala mereka belum dapat izin sekolah, ya tetap latihannya sore atau malam. Gitu, Pak. Betul, saya dengar juga ada beberapa kampus juga tidak memberikan dispensasi untuk atlet bertanding di Porprov. Betul. Apa kita juga mengalami kendala serupa? Sama, Pak. Jadi hal ini yang sampai saat ini belum terjawabkan, Pak. Iya. Toh nanti atlet tersebut kan membawa nama baik kampusnya, Pak. Iya, betul. Alasan tersebut kenapa ada salah satu kampus di Kota Palembang. Iya. Tapi ini belum tahu kebenarannya, Pak ya. Kami dapat kiriman dari atlet, dari UKM-nya, bahwa atlet semester 1 tidak diperbolehkan ikut Porprov. Iya. Ini sempat kami pertanyakan juga ke KONI Kota Palembang gitu kan, belum ada jawaban yang pasti. Maksud kami gini, Pak, kami ingin tahu dia hal ini benar atau tidak gitu kan.
Tapi apakah ada atlet dari kickboxing Ada. yang mengalami? Ada. Dan itu sudah Ada 2 orang ada 2 orang atlet kita yang mahasiswa baru. Itu yang menyampaikan bahwa mereka tidak dapat izin untuk porprov. Memang yang kita dapat kabar juga kemarin ada beritanya juga itu dari Polsri ya, Poltek Sriwijaya yang kabarnya belum dapat itu. Yang lain-lain kami kira aman ya. Aman, Pak. Iya. Jadi kami juga ingin bertanya nih kebenarannya, alasannya apa gitu kan. Iya. Oke lah misalkan tidak dapat TC. Tapi kan untuk porprov Tetap harus diizinkan gitu, ya bertanding ya kan. Karena toh nanti bawa nama baik kampus tersebut gitu kan, apalagi bawa medali. Kami melalui juga kami ingin mendapat dukungan ya. Karena anak-anak sudah berlatih berbulan-bulan. Nanti di saat pelaksanaan tidak dapat izin. Pasti akan alasannya apa gitu kan. Bikin atlet kita kecewa. Betul, gitu ini izin Pak, ini mempengaruhi psikologi atlet. Betul. Di saat dapat pengumuman itu, sudah gundah mereka. Ya, bisa kita selaku pelatih, selaku pengurus memberikan semangat. Nanti ini kan kita jembatani melalui KONI Kota Palembang tentunya sebagai induk olahraga, bukan karena wewenang kami selaku cabur tidak sampai ke sana. Tapi kalau memang diperlukan, ya kita siap Pak. Karena ini pertama untuk atlet, udah untuk Kota Palembang. Juga untuk kampus yang bersangkutan untuk kampus juga, tersebut, kalau atletnya berprestasi seperti itu. Karena kan bagi kami Pak ya, orang olahraga, kecerdasan kan bukan hanya di akademik saja Pak gitu kan. Tentunya ada beberapa hal yang perlu bijaklah menyikapinya gitu Pak. Harapan kami melalui kesempatan ini Pak bisa clear lah ya masalah ini izin atlet untuk ikut porprov. Karena kami yakin atlet kami mungkin ya tidak seperti atlet-atlet di luar sana menggunakan surat dispensasi untuk tidak kuliah. Mereka mahasiswa baru tentunya sangat khawatir kalau tidak dapat izin. Tapi satu sisi mereka sudah latihan berbulan-bulan Pak. Dan kita rekrut atlet itu melalui seleksi Pak. Bukan comot-comot saja gitu. Comot, artinya memang mereka sudah punya potensi. Apalagi kemarin salah satu itu peraih medali waktu di Lahat kan. Tentu kita ini peluang medali gitu. Keberatan kita kalau dia tidak dapat izin. Karena kan waktunya kan sudah mepet ya kan. Betul, tinggal 1 minggu. Kayaknya pihak KONI Kota ya, ini KONI Kota Palembang sedang melakukan lobby-lobby lah ya. Kita juga dengar kabar seperti itu kan. Dan bukan di kickboxing aja Pak ternyata. Setelah kita sharing, ada berapa cabur juga seperti itu. Itu Pak. Iyalah mudah-mudahan ini kendala nih bisa teratasi terurai lah Pak. Terurai lah. Karena itu juga pihak kampus juga harusnya mencari solusi ya supaya jangan sampai atletnya terhambat prestasinya, tapi di sisi lain kuliahnya juga jangan sampai ketinggalan gitu kan. Jadi semua bisa jalan beriring. Betul Pak. Kita tidak ingin ini menjadi kendala bagi atlet, apalagi ini kan masih tahun ajaran baru nih. Belum ada maksudnya ujian atau apa kan baru. Kalau rata masih pengenalan kampus ini, maksudnya untuk fase-fase di Oktober ini kan. Gitu. Mungkin bukan kendala yang berarti kalau mereka meninggalkan kampus untuk ikut porprov gitu. Nah, ya baik Bang Irwanto. Jadi kita pengen tahu juga. Jadi kan dari pengurus cabur kickboxing Kota Palembang ini mengirimkan 16 atlet, 8 putra, 8 putri. Ini kategorinya atlet apa saja ini dari 8 itu? Yang kita pertandingkan oleh Pemprov Kickboxing Sumatera Selatan pada porprov ini 2 kategori Pak. 2 kategori namanya point fighting, itu tarung Pak. Tarung ya? Tarung pertarungannya putra-putri. Lalu ada namanya creative pom. Creative pom ini seninya Pak. Seni. Jadi kita mengirim lebih dari 16 atlet tersebut, 14 tarung. 14 tarung. 2-nya creative pom gitu. 14 tarung, 2 creative pom. Tarung ini dia berdasarkan kelas ya. Kelas itu berat ya, berat badan ya. Kelas berat badan. Ada dari kelas 40 kilo sampai plus 79 kilo. Iya, kelas berat lumayan. Iya, 79 masuk kelas berat ya. Untuk kita Asia kan udah lumayan berat Pak, 79. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya ada lagi kelas berat. Kalau di 79 itulah.
Kalau berat di 9 ke atas. nasional ada, Pak. Sampai 100-an ada. Tapi kita baru menyesuaikan kategori kita di Sumsel gitu. Nah, dari 16 itu mana yang paling berpeluang untuk mendapatkan medali ini? Seperti yang kami sampaikan tadi kan, dari Porpolahat kita sudah dapat 3 medali emas. Itu nomor apa saja? Rata-rata itu triathlon kita dapat medali emas, di tarung juga dapat, Pak. Jadi dua-dua ini memang besar. Cuma kita sekarang bersaing di kelas-kelas tersebut yang bisa kita curi di mana gitu. Tentu Gitu ya. 11 kabupaten kota ini kan sama-sama kuat, sama-sama bagus. Kita bersaing di kelas-kelas tersebut, Pak. Jadi kami tidak bisa menyampaikan secara gamblang, nih, Pak. Ya, karena strategi kita juga. Oh, gitu ya. Iya. Nah, tentunya harapan kami dari Porpolahat akan meningkat, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan lah ini bisa betul-betul mencapai hasil yang maksimal. Amin. Ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Pak, dalam kesempatan ini untuk mungkin atlet atau mungkin orang tua yang ingin menjadikan anaknya atlet kickboxing. Ya, terima kasih, Pak. Ya, tentunya kami selaku praktisi bela diri di Kota Palembang, Ketua Kickboxing Kota Palembang juga sangat berterima kasih, Pak, dengan kesempatan ini. Pertama, ya olahraga ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sekarang ini kan, suatu kebutuhan. Lagi tujuan kami juga aktif membina kickboxing ini semata-mata pertama mengurai kenakalan remaja pertama itu, Pak. Kedua, mengarahkan kegiatan positif. Ketiga, kalaupun mereka nanti punya prestasi, tentunya akan atlet tersebut mempunyai kompetensi, Pak, di masyarakat. Harapan kami juga tentunya ini menjadi peluang mereka untuk lebih sukses di masa depan. Karena saya dulu, Pak, izin saya ASN reward dari prestasi. Tentunya kan ini suatu kemudahan bagi atlet-atlet atau orang tua di luar sana. Memang ini tanggung jawab ini bukan hanya di pelatih saja atau di pengurus saja, tapi kerjasama antara orang tua dengan pengurus. Tidak bisa hanya anak-anak ditempatkan, daftarkan terus dibiarin aja gitu, nggak bisa. Harus kerjasama juga, Pak. Kan pemenuhan kebutuhan gizi segala macam, perlengkapan. Kalau hanya mengharapkan dari pengurus atau pelatih, tentunya sampai kapan orang pelatih atau pengurusnya kuat gitu kan? Karena banyak diurusin gitu kan? Gitu. Jadi harus kerjasama dari orang tua. Lalu harapan kami dari pemerintah kota, dari KONI ataupun memang dari pihak ketiga, Pak, menjadi sponsor. Tentunya kami sadar juga sponsor ini bantuannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan gitu kan, agar memberikan kepercayaan trust lah ke yang diberi bantuan. Kami banyak berharap kickboxing Kota Palembang akan berkembang, dan harapan kami selaku ketua juga dari Kota Palembang ini akan lahir atlet internasional, Pak. Harapan kami. Amin, mudah-mudahan ya, Pak ya. Baik, terima kasih nih Pak Irwanto, sama-sama, Pak. Ketua Cabang Olahraga Kickboxing Kota Palembang yang sudah hadir bercerita banyak tentang perkembangan kickboxing di Palembang, kendala-kendala yang dihadapi oleh atlet dan persiapan atlet Kota Palembang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Musi Banyuasin ya, pertengahan bulan ini ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Pak Irwanto bersama atlet-atletnya. Terima kasih atas kehadirannya ke studio kami. Terima kasih. Tribuners, demikian perbincangan kita tentang olahraga kickboxing di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan bagi kita betapa olahraga ini sangat penting. Bukan saja bagi kesehatan, tapi juga untuk mengejar prestasi dan mendidik atlet kita bisa berprestasi di level yang lebih tinggi. Terima kasih atas perhatian dari Tribuners. Jumpa lagi dengan saya di lain kesempatan. Salam Tribun.